Berlatar di daerah pesisir Danau Norwegia, kisah akan berfokus pada seorang ahli geologi bernama Chris yang sedang menjemput anak bungsunya ke pelabuhan. Pasca perceraiannya 3 tahun yang lalu, kini sang anak yang bernama Julia rutin 3 bulan sekali mengunjungi kediaman Chris untuk segera memeriksa keadaannya. Setibanya di rumah sang ayah yang sangat berantakan, mereka pun makan bersama sambil bertukar cerita satu sama lain. Chris sangat senang karena dari semua keluarganya, hanya Julia lah yang paling peduli dan selalu meluangkan waktu untuk mengunjunginya. Bahkan ia mengundang Chris untuk datang ke acara semenan sekolahnya. Har du? Ja, av og til. Nei. 2 hari menginap, sudah saatnya Chris mengantar Julia pulang ke rumah ibunya yang berada di pusat kota Oslo. Masih di hari yang sama sekitar 29 km dari pusat kota, kita akan dibawa pada jalan terowongan saat seorang ahli geologi yang bernama, kita panggil saja Samsul, masuk ke dalam jalur evakuasi untuk melakukan penelitian tepat saat terjadi gempa yang menutupi pintu keluarnya. Larut malam, Chris dikejutkan dengan berita kematian rekannya yaitu Samsul yang tewas akibat tertimbun reruntuhan. Penasaran dengan apa yang sedang dikerjakannya di dalam terowongan, ia pun pergi ke kantor BMKG untuk meminta data gempa terbaru di wilayah Oslo, di mana si atasan yang bernama Johan menjelaskan bahwa penyebab kematian Samsul bukan disebabkan oleh gempa, melainkan getaran seperti gempa yang dibuat oleh manusia. Dari data terbaru yang Johan kumpulkan, terdapat 2 jenis getaran yang dibedakan oleh 2 warna, yaitu merah dan kuning. Merah disebabkan oleh guncangan alami alias gempa bumi, dan kuning adalah guncangan buatan akibat alat berat atau proyeksi konstruksi yang memang banyak kontraktor sedang membuat atau merenovasi jalan terowongan akhir-akhir ini. Vi kan ikke måle en rystelse for å se. Tak puas dengan data yang Johan berikan, Chris pun pergi ke rumah Samsul dan bertemu dengan putrinya yang bernama Marit. Penasaran dengan proyek yang sedang dikerjakannya akhir-akhir ini, Chris pun meminta izin untuk melihat berkas dan catatannya, siapa tahu bisa membantu menyelesaikannya. Selama 4 tahun terakhir, Samsul rupanya sedang mengamati berbagai fenomena gempa yang pernah terjadi di wilayah ini. Hal itu terbukti dari 4 peta kota Oslo sejak tahun 2014 sampai 2017 dengan titik kuning dan merah yang selalu bertambah, termasuk beberapa sampel batu dari setiap titik yang sudah Samsul kumpulkan. Demi memastikan titik kuning benar-benar disebabkan oleh proyek pembangunan, Chris pun menelepon Johan dan menanyakan bagaimana mereka yakin jika itu adalah titik kuning dan bukan titik merah. Johan menjelaskan bahwa datanya didapat dari laporan perusahaan sebelum mereka mengadakan proyek dan itu hanya dilaporkan 1 kali sampai proyeknya selesai. Memang benar jika lokasi kematian Samsul termasuk ke dalam data titik kuning, namun pertanyaannya sekarang adalah apakah tepat di hari kejadian pihak perusahaan sedang melakukan penggalian atau tidak? Johan menjawab bahwa ia sama sekali tidak tahu karena memang hanya mendapat laporannya 1 kali saja sehingga ia diminta segera menghubungi kontraktor untuk memastikannya. Sebelum pulang, Chris menyempatkan untuk mampir ke rumah Julia yang di situ sudah ada Sondre alias anak Chris yang paling besar dan Idun, mantan istrinya yang sampai saat ini masih menjanda, yang ketika Chris akan pamit pulang, listrik tiba-tiba mati disusul dengan gerombolan tikus yang keluar dari lubang bawah basement. Curiga jika ini ada hubungannya dengan pergeseran bumi, ia pun buru-buru pamit pergi dari sana. Keesokannya, Chris mengajak Marit pergi ke terowongan bekas tragedi yang menimpa Samsul. Setibanya di dalam, terdapat 1 kotak tikus yang sudah mati dan mesin pengambil sampel masih tertancap di antara bebatuan. Hingga tak lama, terjadi getaran padahal jelas-jelas sedang tidak ada proyek pembangunan, sehingga ia langsung mencabut mesin dan membawanya pulang sebagai batu sampelnya.
Dalam perjalanan pulang, ia ditelepon Idun yang memintanya datang karena hari ini adalah acara semenan Julia. Chris menjelaskan jika ia mungkin akan terlambat karena saat ini masih mengurusi pekerjaan yang belum juga sampai ke rumah. Batu sampelnya tiba-tiba patah yang menandakan bahwa wilayah kota Oslo memiliki batuan bumi yang sangat rapuh dan tiba-tiba ya, terjadi gempa yang berpusat di gedung tempat Julia mengadakan acara semenan. Beruntung Idun berhasil menyelamatkannya tepat waktu dan langsung pulang dari sana. Sementara untuk Chris yang baru datang, ia segera memberitahu Johan jika kejadian barusan adalah murni disebabkan oleh gempa bumi. Nu må jeg bare få gjort jobben. Karena Johan terus mengelak bahwa ini adalah akibat proyek pembangunan, Chris pun menunjukkan sampel batu yang Samsul ambil tanpa sempat dilaporkan karena keburu meninggal. Ia juga menambahkan bahwa gempa bumi yang akhir-akhir ini sering terjadi sudah terkamuflase oleh getaran dari proyek pembangunan alias titik kuning. Det er Steinberg. Det er at begå. Bukannya percaya dan membuktikan sendiri, Johan yang sejak awal keras kepala pun tetap kekeh jika kota Oslo baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat, tidak ada tanda-tanda gempa yang berpotensi menjadi bencana, dan justru malah menyalahkan arsitek karena dianggap tidak becus membuat pondasi gedungnya. Khawatir dengan kondisi keluarganya, Chris pun pamit pulang duluan dan meninggalkan Marit di TKP seorang diri. Setibanya di kediaman Idun, ia meminta maaf karena selama berumah tangga belum bisa menjadi kepala keluarga yang baik dan malah menelantarkan mereka semua. Padahal di balik semua itu, Chris selalu berusaha melindungi keluarganya, bahkan semua warga di kota Oslo. Penasaran dengan apa yang Chris katakan, Johan menelepon petugas keamanan gedung untuk menanyakan waktu kejadian gempanya. Si petugas menjelaskan jika listrik padam pukul 8 lebih 5 menit 18 detik, disusul dengan gempa pukul 8 lebih 5 menit 30 detik. Setelah mendapatkan data barusan, Johan meminta operatornya menunjukkan data pergerakan gedung yang ternyata terjadi pukul 8 lebih 4 menit 15 detik, alias sekitar 1 menit sebelum kejadian, sehingga sudah jelas bahwa runtuhnya gedung murni disebabkan oleh gempa bumi alami. Johannes, se på det her. Dan celakalah Johan saat si operator baru menemukan data pergeseran yang ternyata sudah terjadi sejak beberapa minggu ke belakang. Benar apa yang Chris katakan tentang gempa alami yang terkamuflase oleh titik kuning, sehingga sebelum semuanya terlambat, Johan harus segera mengevakuasi semua warga di kota Oslo. Hallo, Stummeland. Masih di hari yang sama saat Marit sedang memeriksa berkas mendiang sang ayah, ia menemukan sebuah rekaman observasi dan langsung menunjukkan pada Chris. Dalam rekaman tersebut, Samsul menggunakan tikus-tikus sebagai media peringatan karena memiliki daya penciuman yang sangat tajam. Dari semua sampel tikus yang disimpan dalam 4 terowongan berbeda, tak ada satupun yang hidup akibat keracunan gas beracun yang bocor melalui retakan batuan perut bumi. Dan jika tikus-tikus sudah bisa mendeteksi gas tersebut, bisa dipastikan bahwa gempa atau bencana gempa bumi hebat tidak lama lagi akan menelan seluruh wilayah kota Oslo. Dengan cepat Chris membawa Marit dan Julia naik mobil untuk menjemput Idun di tempat kerjanya. Sementara untuk Sondre yang tak kunjung mengangkat panggilan, Chris pun nekat menelepon 911 dan membuat laporan palsu tentang adanya bom waktu yang akan meledakkan universitas dalam 10 menit lagi agar pihak kampus segera menyalakan alarm darurat di sana. Setibanya di depan hotel tempat Idun bekerja, Julia diminta untuk tunggu saja di mobil bersama Marit dan jangan coba-coba bertindak bodoh. Sementara untuk Chris, ia langsung menemui resepsionis untuk menanyakan keberadaan istrinya saat ini dan tebak di lantai berapa Idun berada. 34 etasje, og så helt opp.
Ya, Idun saat ini berada di lantai 34 dan masih belum ngeh dengan situasi darurat yang sedang terjadi. Sambil menunggu liftnya sampai ke atas, ia kembali menghubungi Johan dan memintanya untuk segera menyalakan alarm bencana darurat. Namun bukannya segera dilakukan, Johan yang jelas-jelas sudah tahu pergeserannya pun justru malah ulang-ulang tidak jelas dan seolah tak percaya dengan data yang dilihatnya. Dan lagi, kita akan kembali dibuat rungsing saat Julia yang sudah disuruh menunggu di dalam mobil tiba-tiba keluar tanpa sepengetahuan Marit dan sudah berada di dalam lift seorang diri. Bergug teh. Sehingga ketika Chris menekan alarm darurat hotel dan akan membawa Idun keluar dari sana, si Julia justru malah pelangak-pelongo sendirian di atas balkon hotel dan... 11-12 dengan Julia dan si Johan, bapak dosen yang jelas-jelas lebih tahu tentang situasi darurat seperti ini pun sama pikaru detenya saat beliau tidak menggubris alarm darurat kampus sejak tadi berbunyi dan justru malah memaksa mahasiswanya duduk kembali untuk menyelesaikan sedikit lagi materi yang disampaikannya sehingga... Sementara Marit masih mencari keberadaan Julia, kita akan dibawa pada Chris dan Idun yang harus dibuat panik saat liftnya tiba-tiba berhenti. Disusul dengan munculnya gempa bumi hebat yang berawal dari titik kuning berkas Samsul melakukan penelitian hingga menenggelamkan hampir 90% wilayah kota Oslo. Entah berapa banyak korban yang tewas akibat kejadian barusan, kita akan dibawa pada Sondre dan beberapa siswi lain yang berhasil selamat akibat jarak kampusnya yang terbilang cukup jauh dari pusat gempa. Namun, nasib apes justru harus dialami oleh bapak dosen yang tidak sempat berlindung hingga membuatnya tewas tertimpa reruntuhan. Marit sendiri terlihat baru siuman dan mendapati Julia sedang menolong salah satu pelayan kamar yang badannya terjepit bongkahan beton. Dengan tenaga yang masih tersisa, mereka berhasil menarik keluar si pelayan dan menyeretnya ke tempat terbuka, tepat saat gempa susulannya kembali muncul. Dan ya, akibat gedung yang bersebelahan, kini posisi lantai yang ditempati mengalami sudut kemiringan mencapai hampir 45 derajat. Beruntung Marit dan Julia sudah mengaitkan tangannya pada pipa besi, namun tidak bagi si pelayan yang harus ikut jatuh terseret akibat satu tangan Marit yang sudah tidak kuat menahannya. Sejenak kita akan dibawa pada Chris yang baru terbangun dari runtuhan dengan Idun yang masih terkulai lemas. Menggunakan besi pegangan lift yang sudah copot, mereka mulai menggedor-gedor atap darurat untuk mencari jalan keluar lain dari sana. Namun sejauh mata memandang ke atas, tidak ada satupun celah cahaya yang terlihat. Beruntung Chris melihat pintu lift terbuka tepat di bawah mereka. Setelah beberapa meter menuruni tangga darurat, hal tak terduga terjadi saat bongkahan beton besar tiba-tiba jatuh dan menyerempet kaki Idun. Dengan fakta bahwa ia tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan, Chris pun memotivasinya bahwa Julia dan Sondre sudah menunggu kedatangan mereka dan Chris akan memboyong Idun sampai bisa keluar dari sana. Tersisa Idun yang masih berada di dalam jalur lift. Ia pun diminta segera lompat karena Chris akan menangkapnya dari luar. Yang ketika Idun sedang bergelantungan itulah muncul masalah lain saat lift yang di atas tiba-tiba jatuh akibat tidak kuat menahan bebannya sehingga... Tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, Chris kembali bangkit dan naik ke lantai atas untuk mencari keberadaan Marit dan Julia. Mendengar suara teriakan sang anak yang tak jauh dari lokasinya saat ini, ia pun perlahan berjalan mendekati sumber suaranya dan berhasil menemukan mereka dalam keadaan baik-baik saja. Setelah diberitahu bahwa sang ibu sudah tewas, Chris meminta Marit dan Julia untuk mengikutinya dari belakang, di mana rencananya sendiri, ia akan menggapai pipa besi yang ada di depan dan menjadikannya sebagai pegangan, agar Marit dan Julia bisa melewati lantai hotel yang sudah miring ini, tetapi...
Ya, Chris dan Julia pun terseret akibat gempa susulan yang kembali datang. Berbeda dengan Chris yang berhasil selamat setelah mendarat pada dinding tembok, Julia justru harus dibuat ketar-ketir saat ia mendarat tepat di kaca dinding yang sebentar lagi akan pecah. Sementara Marit akan mencari seutas tali untuk menarik mereka berdua, Chris meminta Julia untuk tetap tenang dan jangan bergerak dulu. Memanfaatkan sedikit celah dinding kaca yang bisa diinjak, ia pun perlahan berjalan menggapai Julia untuk menariknya dari atas dan inilah yang terjadi. Beruntung Chris loncat tepat waktu dan berhasil menangkap Julia yang nyaris saja terjatuh. Tersisa Marit, satu-satunya harapan mereka untuk selamat. Ia pun diminta turun dan membantunya menarik Julia dari bawah sana. Menggunakan tali bekas lampu yang kuat menahan beban ketiganya, mereka pun berhasil naik dan tinggal menunggu bantuan datang. Satu minggu setelah tragedi yang menimpa kota Oslo, Chris, Julia, dan Sandre terlihat sudah berada di atas kapal dan bermaksud untuk pindah ke Pulau Jawa, lebih tepatnya di perumahan Babakan Kadu. Karena selain adik iparnya yang meminta mereka datang, perumahan ini juga termasuk dalam wilayah yang aman dari gempa. Tamat, ending yang cukup menegangkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah mereka yang berani berkorban adalah mereka yang percaya bahwa kebaikan selalu punya cara untuk kembali meski tidak harus kembali hari ini. Pengorbanan yang dilakukan dengan ketulusan tidak akan pernah hilang. Ia justru akan berubah menjadi kekuatan, menjadi pelajaran, dan menjadi cahaya yang diam-diam menuntun langkah kita ke masa depan yang lebih baik. Ingat, pengorbanan bukan tentang seberapa banyak yang kita lepaskan, tetapi seberapa tulus hati kita melakukannya. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, garam dapur Abu Jahal.